Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Pelangi untuk Nirmala, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Anas ketemu sama pengacara teman sekolah Anas dulu. Dan Anas minta tolong soal temennya yaitu Ratna yang biar cerai sama suaminya yang mau jual anaknya. Seru katanya kasusnya, kata temennya. Dan Hegel dikenalkan sama Arifin, dan Hegel bilang bahwa dia pernah kenal sama Arifin. Dan Hegel nggak jadi ngomong sama Alea, dan Alea pergi. Dan Hegel dalam hati, kenapa bunda nikah sama papanya Pelangi. Dan di sisi lain Diana ditagih sama temennya. Sementara Bahrun nelpon Diana, dan Bahrun bilang harus menemui saya katanya. Dan Diana pun mau menemui Pak Bahrun. Dan Aska mau ikut tapi Diana nggak mau bawa Aska, dan Aska marah. Dan di sisi lain Ratna ngobrol sama suster dan ngomongin Nirmala sama Pelangi bahwa dia saudaraan. Dan Ratna pun mendekati mereka, dan mereka lagi tidur dan bermimpi main bareng-bareng. Tak lama kemudian Nek Sukma datang dan nyuruh mindahin Nirmala ke kamar Nek Sukma. Dan Nirmala dibangunin Ratna tapi nggak bangun-bangun. Dan Ratna pun panik dan manggil-manggil suster. Sementara Hegel ditanya sama Alea, kenapa kamu gitu sama papa baru kamu? Dan dalam hati Hegel, aku mau ngomong sama bunda tapi Hegel nggak jadi. Dan Hegel diancam sama Arifin, dan Hegel mau pulang. Dan Alea bilang istirahat di sini aja, dan Hegel nggak mau. Dan Hegel diantar sama Alea. Sementara Pak Bahrun ketemuan sama Diana, dan dia mau ngobrolin tentang Ratna. Dan Pak Bahrun ada ide, katanya istri Anas dulu mirip Ratna kan, makanya Anas mau sama Ratna karena wajahnya mirip sama istrinya dulu. Kita rusak aja wajah Ratna, kata Pak Bahrun. Dan Diana pun setuju. Dan Pak Bahrun minta uang sama Diana, dan Diana pun ngasih uang itu. Dan Pak Bahrun pergi. Sementara Nirmala dibangunin suster tapi nggak bangun-bangun. Dan Ratna nelpon Anas, dan dia bilang kalau Nirmala pingsan. Dan Susmeri nelpon Nirmala, dan Ratna yang mengangkat. Dan Ratna bilang Nirmala nggak bangun-bangun. Sementara Nirmala dipindahin ke kamar Nek Sukma. Sementara Nirmala ditemui bidadari, jangan di sini, kalau kamu di sini kamu koma kayak Pelangi. Dan bidadari itu pun nyuruh pulang sama Nirmala. Dan bidadari itu pun di sisi lain Anas datang dan menerima Nirmala. Dan di sisi lain Nirmala dibawa pulang sama peri itu. Dan Pelangi kondisinya menurun, dan Ratna pun pingsan. Dan Aska mau ngolesin kayu putih sama Nirmala, dan Nirmala pun bangun sadar, dan Nirmala kepanasan hidungnya. Sementara Pelangi makin parah, dan Pelangi pun kritis, dan Ratna pingsan. Dan Anas mendengar cerita Nirmala, dan Anas pun ke kamar Nirmala. Dan suster menelpon dokter, dan Nek Sukma bingung Ratna pingsan. Ini harus bagaimana, kata Nek Sukma sambil menangis. Dan di sisi lain Nirmala kepanasan hidungnya. Dan Anas datang, dan Aska dan Milka cuma diem. Dan Anas meluk Nirmala, dan Nirmala nanyain kondisi Pelangi. Dan di sisi lain Ratna sadar dan nyamperin Pelangi, dan Nirmala nangis melihat kondisi Pelangi yang sangat parah itu. Dan Nirmala lari mendekati Pelangi, dan Nirmala menangis. Sementara peri manggil Pelangi, dan Pelangi mau pergi tapi peri itu menghalangi Pelangi. Tak lama kemudian dokter datang dan
nyuruh mereka keluar dan Nirmala mau di samping Pelangi, dan Pelangi pun sadar keajaiban pun ada, dan Anas keluar dan dokter pun pamit, dan Anas bilang alhamdulillah Pelangi sadar. Sementara Hegel diancam Arifin dan Alea pamit mau nganterin Hegel, sementara Arifin dichat seseorang, sementara Aska dan Milka mau pulang takut dituduh sama mereka, dan Pelangi dipangku Anas, dan Aska dan Milka ngaku bahwa dia yang ngasih kayu putih sama Nirmala, dan Pelangi mau turun. Tak lama kemudian kursi roda itu pun datang dan Nirmala datang, dan mereka pun pada senang, dan Nirmala ngasih uang sama Aska, dan Anas pamit pulang sama Ratna, minta sama Nirmala kalau dia harus pulang, dan Nirmala nanyain bidadari itu. Dia ke dalam mencari bidadari itu. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.